selamat datang dulu saya ucapkan bersama istri saya satu-satunya yang nggak ingin ya satu-satunya. Perkenalkan, nanti sampai juga kenalan ya. Siap, kenalan. Ya, terus kedatangannya mau ngapain gitu, kenapa kok malam-malam kesini dan seterusnya ya. Nanti malam ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang di rumah. Terima kasih. Di gubuk saya, ini bukan rumah, gubuk saya. Ya keadaannya seperti ini, didudukkan di bawah karena tadi habis asar ya, ada rutin setiap saat itu ada istighosah bersama anak-anak panti dan panti. Nah ini belum sempat balik meja sampai datang jadi semua bisa nggak apa-apa gitu. Ya, boleh kenalan dulu ya. Mulai dari Mas apa Mbak ini aja dulu. Ketua ya, Nah, dari mana? Saya mau gini, dari mana asalnya, dari mana ya terus bangun biar SMP ini di mana? Siap. Siap ya. Siap. Jadi di sini kita ada tugas dari Ibu Farida, Umi Farida. Jadi di sini itu kita disuruh untuk mewawancarai Ustadz di wilayah sekitar wilayah kelompok kita. Nah, di sini saya mau mewawancarai tentang bab warisan, Pak. Jadi di sini saya mau bertanya tentang yang pertama, apakah semua orang ini memiliki hak waris dan apa sih aturan khusus untuk ahli waris ini? Apakah semua orang punya hak Untuk waris? Apa ada aturan-aturannya? betul. Kan ya, sampai yakin tanya saya. Ya, yakin ya. Yakin, Sebelumnya coba tanya ke yang lain dah. Sempet, Pak. Sempat ini ya disclaimer, yang namanya disclaimer itu apa yang saya katakan belum tentu mutlak benar. Gitu ya, karena suatu pendapat itu menurut ini gitu ya. Nanti jadi ini Pak Tok ini nanti berarti kudu ini atau aja manut Pak Tok, manut kae sing sana gitu ya. Banyak di aturan Islam itu kan akhirnya ada beberapa pendapat gitu ya. Nah, ketika ada beberapa pendapat itu jangan kita mempunyai apa jenenge keyakinan bahwa pendapat ini benar, yang lain mesti salah gitu ya. Ngerti ya? Karena namanya khilafiyah. Ya. Jadi ini cocoknya sampean yang mana, sampean ikuti tanpa harus menyalahkan. Termasuk apa yang sampean tanyakan itu apa yang saya ilmu yang pernah saya terima dari guru-guru, juga pernah baca dan sebagainya. Bisa jadi Bu siapa tadi? Bu Farida kok kayak ngono ya, mungkin pernah punya guru yang lain dan sebagainya. Intinya gini, menurut dan kalang yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, saya dulu juga dari MTS, kemudian setelah MTS ke Aliyah, juga mondok di Ngawak. Itu tidak semua orang itu punya hak waris. Makanya kan gitu dah. Apakah semua orang itu mesti punya hak waris? Ternyata tidak semuanya punya hak waris, karena ada sebab-sebab tertentu ya, yang intinya itu secara garis besar itu ada 3 sebab. Ini ya, ada 3 sebab itu. Yang pertama karena pembunuhan. Pembunuhan itu wong tuwe anaknya pengen ndang oleh warisan. Pak diracun. Bapak ibu diracun ben apa jenenge? Segera dapat warisan.
Kan sering sampean dengar-dengar itu mungkin Iya, dengar sering. ning tetangga atau di film-film sinetron Iya. karena pengen ndang oleh warisan, bahkan di berita-berita ada itu. Gitu. Nggih. Dibunuh dengan bunuh mungkin dengan racun atau dengan samar-samar atau sengaja wis ketok membunuh dan sebagainya karena segala itu tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam anak yang seperti itu tidak boleh, tidak punya hak mendapatkan waris dari orang tua atau sebaliknya anaknya dipateni wong tua karena menurut Islam orang meninggal itu kan yang punya hak waris itu kan anaknya, saudarane, orang tua. Sampai misalnya wis berkeluarga kaya meninggal, yang punya hak waris itu bukan anak-anakmu tok, Orang tua. uang tuamu itu juga punya hak. Berapa bagiannya, seperberapa nanti kan bisa dipelajari di itu ya, enggak secara teknis sampai situ ya. Sampai pernah baca enggak ketika ada yang meninggal itu punya hak waris tuh anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, orang tua juga kan. Nah, biasanya wong desa sing mati mesti anak etok sing diurusi. Padahal wong tua nih juga punya hak. Istri pun punya hak, nek sing mati wong lanang, istri ini punya hak. Sing wedok mati, sing lanang juga punya hak. Biasanya sing dopeni apa nih? Anak etok kan sing diurusi karena meninggal. Nah, ketika ada pembunuhan sing dibunuh lagi anake utawa bapake, maka tidak punya hak waris. Betul ya, terhalang karena pembunuhan. Yang kedua karena beda agama. Tidak saling mewariskan. Beda agama. Misal wong tuane Islam, terus anaknya ya pertamane Islam mungkin terus kerja ning ndi dirabi karo wong beda agama, akhirnya masuk agama pindah agama, maka hak ini terhalang. Gitu ya. Pindah agama juga terhalang. Betul ya? Bisa dipahamin ya. Makanya demikian juga orang tua nih, yang sing mati anaknya nek wong tuane beda agama sejak lahir misalnya beda agama ya wis. Nah, utawa aslinya keluarga Kristen agama lain jangan menyebut merek ya. Agama tertentu gitu ya. Nanti agama tertentu tiba-tiba terus mualaf masuk Islam. Wong tuane punya harta banyak dan sebagainya, sebenarnya dia tidak punya hak waris. Beda agama, makanya ada hadisnya itu. Ya secara garis besar itu terhalang. Dan jadi apakah semua pertanyaan tadi apakah semua punya hak waris? Tidak. Betul nggih? Karena ada hal-hal dan itu bisa sampean pelajari lagi wong jenenge sekarang merdeka. Gitu. Kurikulum merdeka sampean tidak harus dari gurune. Apa keterangan saya ini nanti bisa sampean tambah dari dipelajari lagi, tanya sana bisa lihat di Google. Tapi jangan sampai Google itu ngawur membahas masalah agama, ya carilah sumber yang kompeten ya. Ojo agama kok bae ndeloke ning apa jenenge dari majalah apa dan sebagainya. Dilihat dulu penulisnya siapa, hati-hati gitu ya, karena sangat terbuka di internet itu siapapun bisa nulis gitu ya. Pun bisa dipahami ya. Berarti jawaban pertama seperti itu. Nah, jadi kita lanjut dulu guys ke pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua, apakah hak waris berlaku untuk semua anggota keluarga? Berlaku untuk semua anggota keluarga. Saudara dekat atau saudara jauh. Ya, itu seperti yang saya katakan di awal, untuk saudara ketika meninggal itu kan sudah yang paling utama itu dengan sampean pelajari lagi itu tidak semuanya saudara jauh itu enggak, karena yang paling dekat lah ya itu nanti kalau bapak kita meninggal, bapaknya meninggal maka yang dapat anaknya, anak laki-laki, anak perempuan semuanya anak, dan itu harus anak kandung gitu ya. Tadi yang pertama tadi umpama ngopeni bocah piye, yaitu bukan enggak punya hak waris karena dia bukan enggak ada hubungan darah ya. Itu kemudian anak laki-laki saudara laki-laki, paman juga dapat, kakek juga dapat dan sebagainya. Sampan lebih nanti dicatat seperti
lebih rinci silahkan nanti baca-baca buku. Jadi intinya apakah semua anggota keluarga, lihat pertanyaan saya jadi malah bertanya keluarga yang bagaimana. Kalau yang saya sebutkan tadi keluarga dekat, keluarga inti ya dapat. Tapi kalau keluarga jauh, wis Urutan. urutan wis adoh Iya. itu ya. Tapi kok diopeni misalkan, diopeni utawa dadi tanggane cedhek biasanya ning desa kan gitu. Nggih. Ya, itu ya ndak oleh, ndak apa. Gitu loh nggih. Ya, yang dapat ya keluarga, anggap saja keluarga inti. Dan situ bisa sampean nanti sop wae gitu ya. Berdasarkan Oke. urutan biasanya. Yes, Anak, sing jelas istri. anak, Ya. istri, Kalau nggak ada semua paman, baru. ya paman, Baru laki-laki, paman. nek dari pihak perempuan ya bibike, kemudian kakek nenek. Oh. Mbah yo dan sebagainya ya wis gak oleh gitu loh ya. Ya, Ada urutannya. ya monggo. Nggih. Oh, ganti yang tanya. Oh. Pak itu kan misalnya kan yang meninggal itu kan punya warisan. Mm-mm. Terus yang meninggal itu banyak utang terus gimana itu? Warisnya dibuat Warisnya. Oh gitu. Warisannya nggak warisan harta, tapi waris utang. Utang. Oke, gini, itu misal ini ya. Ini kan ada banyak kemungkinan nanti. Misal sing mati ki wonge sugih. Hartanya banyak tapi hutangnya ya banyak. Iya. Gitu ya. Misalkan itu ambil contoh kasusnya yang pertama seperti itu, maka sebenarnya sebelum warisan dibagi itu kita bayar dulu hutangnya. Gitu lah. Itu kewajiban ahli waris terhadap pewaris, gitu ya. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang meninggal lah. Gitu ya. Karena hutang itu kan menggantung arwahnya sing meninggal. Kasihan. Saya punya utang, meninggal. Terus genek wong roh. Kalau saya punya utang, genek wong roh bojoku ya ora tak omongi, anak-anakku ora tak omongi, maka arwah saya, dah sing tak utangi iki gak trimo sakjane. Itu sakjane diutang aku. Sakmene 100.000 apa sakmene juta, ndak ada yang tahu, maka arwah saya ndak diterima Gusti Allah. Cara anu sing awang lah, gentayangan lah, cara Jawane ya. Itu ndak diterima. Allah lah sampai hutangnya dilunasi. Maka kebiasaan wong Jawa, orang Jawa nek sampean pernah saudaranya meninggal dan sebagainya, biasanya sebelum diberangkatkan ke pemakaman itu Pak Mudin monggo yang ini baik apa ndak baik dan seterusnya. Kalau ada hutang, kalau si mayat punya hutang, tolong diikhlaskan. Khawatir kayak mau kasus saya tadi, misalnya saya punya utang nggak ada yang tahu, maka saya arwahnya kan gantung. Tolong diikhlaskan. Kalau tidak bisa mengikhlaskan, tolong berhubungan, silakan menghubungi ahli warisnya. Ben dia apa cah? Ben disauri. Kasihan arwah saya tadi, gitu loh ya. Roh saya itu kasihan, nggak gantung nggak sampai ke Gusti Allah lah. Itu silahkan diambilkan dari mana? Diambilkan dari harta. Lah nek wonge sugih ada hartanya, lah nek orang duwe. Nah, kalau ndak punya maka dengarkan. Sampean kan sudah pernah belajar bahwa harta waris menurut Islam itu laki-laki kan 2 kalinya perempuan. Ojo didelok wah penak nono lanang. Nek lanang oleh sawah 2 kedok, 2 petak, saya anak perempuan hanya 1 petak. Itu kalau harta. Lah nek tibone hutang. Paham? Maka ketika harta wis apa jenenge didol kabeh nggih nyauri utang. Misal kekayaannya 1 miliar didol omah dan sebagainya 1 miliar. Lah utangnya kok 3 miliar misalnya. Punya utang ndak tembus berapa tadi? Ndak cukup berapa? 2 miliar kan ya? Ya, utangnya 3 miliar, harta kekayaannya didol kabeh hanya 1 miliar. Ya sing 2 miliar piye? Ya tanggungane Bu anak-anaknya. Sing lanang punya tanggungan 2 kali anak perempuan. Gitu loh ya. Makanya jangan hanya Mary lanang kok mesti 2 kalinya. Gitu loh ya. Ternyata tanggung jawab anak lanang lebih berat dari anak perempuan. Tapi dengarkan, ada beberapa ulama yang berpendapat begini. Upama utangnya 3 miliar, harta orang tua didol hanya
hanya mampu 1 miliar, sing 2 miliar piye? Maka ada beberapa ulama yang berpendapat ya wis, salah wong tuamu. Gitu ya, salahnya orang tua. Harta ini pendapat ulama loh ya. Ada sebagian, tidak semua ulama seperti itu. Makanya di awal tadi saya kan ngomong, suatu hukum itu menurut ulama ini begini. Makanya ini saya sampaikan, ada beberapa ulama yang mengatakan nek utange 3 miliar, sing 1 miliar wis iso kesaur, anake ora bagian apa-apa kan itu. Wis kuwabe telepon. Lah sing 2 miliar piye? Maka ada beberapa ya wis. Maka harta waris itu tidak boleh merugikan ahli waris. Ngerti ya? Ahli waris. Maka ya wis, itu dilihat dari sudut waris. Tapi kalau dilihat dari sudut yang lain, yang namanya birrul walidain, ngerti birrul walidain? Birrul walidain itu berbuat baik pada orang tua, berbakti kepada orang tua, maka ini sudut pandangnya lain. Tapi nek dari waris yo wis. Ngerti ya? Sing ora yo wis wong tuamu ora duwe harta. Harus tidak merugikan dari sudut waris. Tapi dari sudut yang lain, jenenge anak kan kudu berbakti karo wong tua. Apa maksudnya? Baik masih hidup maupun sudah meninggal. Lah ini loh waktunya kalian yang meninggal, saurono. Gitulah. Ini nanti hukumnya bukan dari hukum waris, tapi hukum berbakti pada orang tua. Kasihan orang tuamu arwahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Layang saurono. Gitu ya, maka hukumnya bukan lagi diwaris, tapi hukumnya berbakti pada orang tua. Boleh itu disauri yang bulan ya. Sing tanggung jawab piye? Sing lanang 2 kali. Nek so gitu lah ya. Itu kalau mampu loh ya, anak yo melarat itu piye misalnya ya wis sudah itu wis ndak bisa berbuat ya gitu loh ya, jenis menungso enek sing sugih enek sing gak. Bisa dipahami nggih? Nanti gini, apa yang saya sampaikan mungkin belum komplit, bisa sampean tambah dan seterusnya. Monggo. Yang terakhir. Ini pertanyaan terakhir, apa hukumnya jika seseorang mengambil bagian hak waris saudara kandungnya sendiri? Saudara kandung ini banyak juga cerita ya, banyak cerita mungkin di tetangga, mungkin saudaramu sendiri. Ya contoh aja ini biar agak ada pandangan lain di sebelah sini tetangga sebelah itu dulu apa jenenge orang tuanya itu kaya raya, tapi ada beberapa saudara, banyak saudaranya, ada yang apa ngarani serakah ngambil dan sebagainya. Itu hukumnya ya padha nyolong ya, nyuri itu dosa ndak? Dosa. Yes, jawabannya yang tegas tidak boleh. Dan efeknya barang-barang seperti itu, warisan itu koyok-koyok, jangan sampai berbuat seperti itu, mesti habis itu. Buruknya kembali lagi. Habis itu. Ya. Harta 10 miliar, harusnya misalnya anaknya 5. Misalnya gitu ya, dihitung menurut aturan Islam, lanang dan sebagainya harusnya berapa kali, seperberapa, stok ngewepe. Itu biasa ngewepe itu koyok-koyok kaya ya. Koyok-koyok perbuatannya itu habis sendiri. Itu bukan biasanya cepat. Wis di mana-mana seperti itu. Sampai tanya orang tua sama tetangga dan sebagainya, mesti yang serakah itu suripnya ndak enak, hartanya habis. Yes, paling melarat justru gitu ya, enggak barokah. Terus gini, mungkin ada tambahan gini. Menurut Islam, harta waris itu apa kudu dibagi sesuai karo aturan-aturan seper. Sampai sudah belajar belum toh waris itu? Ada bagian anak laki-laki sekian, perempuan sekian, saudara perempuan sekian, saudara laki-laki, orang tua kan ada toh? Nah, apakah harus seperti itu? Harusnya seperti itu gitu loh ya. Memang ya harus seperti itu karena hukumnya waris menurut Islam seperti itu. Tapi contoh ini kan
mertua saya kan yo anggapnya yai lah ya. Ini kan tahu. Nah, yai. Tapi kok didum podo ya? Didum podo ya. Nah, ternyata bukan bukan ngakali, tapi ada kebiasaan orang-orang di yang saya tahu anggapnya orang Jawa. Jawa. Bahkan kiai-kiai seperti orang tua saya anggapnya orang kiai di Wilangan. Itu ngedumnya bukan ketika sudah meninggal. Tapi saurunge meninggal wis didum. Ben wong tuwa roh ben gak enak tukaran. Nah, ketika sebelum meninggal kok wis didum itu namanya bukan waris. Bukan waris. Karena waris itu harta nek wis wonge mati. Ngerti ya? Nek aku mati maka harta saya dikekno anak-anak itu namanya waris. Tapi sebelum saya meninggal dan aku roh ben gak tukaran dan sebagainya, saya dum maka itu namanya hibah, hadiah. Nah, ketika didum sebelum meninggal maka ndak harus ikut aturan nek lanang kudu 2 kali nih. Nah, ngerti ya? Maka kok iso didum roto piye? Karena memang sebelum meninggal itu bukan waris. Tapi misal sebelum meninggal tak dum yoan, tapi dengan aturan sing lanang tak kei loro lah. Mergone tanggung jawabmu koyo ngene-ngene. Ya ndak apa-apa. Gitu loh ya. Jadi ini hadiah tapi di model aturan koyo waris. Bisa dipahami. Terus mungkin ada yang tanya, "Pak, upomo koyo ini saya kan ngopeni bocah kecil. Matul ya. Matul tak openi itu yang ayo tahu itu anak saya ndak? Bukan kan? Contoh maneh, mertua saya itu memberi tanah nang kidule masjid nang ngene Bu Las. Bu Las kan diopeni kecil sama mertua. Ngerti ya? Itu punya hak waris ndak menurut kalian? Ndak. Itu bukan anaknya abah saya. Kayak matul tak openi kecil itu bukan anak saya, maka dia ndak punya hak waris dari saya. Tapi upomo mergone wis tak anggap anak dewe dan seterusnya, maka pemberian yang saya berikan itu namanya bukan waris, tapi wasiat bisa. Hibah pemberian. Misalnya kewasiat ngene, kok nek aku mati, lemahke sing sakmene, dan itu ada aturan yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau wakai kekno kabeh ndak boleh. Itu ada aturannya, setok engko kekno matul misalnya. Boleh gitu ya. Tuh. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Sampun? Sampun nggih, paham ya. Muga-muga manfaat. Mau enek kesalahan tolong dicari-cari lagi gitu loh ya. Karena ini saya belajar ini kan sudah lama mondok. Gitu loh ya. Dan gurunya guru matematika. Terus saya tapi guru matematika. Ini juga gurunya yang matematika. Walaupun di sini terus nih perjuangan nih orang tuanya ini karena di sini abah ahli, mertua saya abah ini ahli meninggal, saya harus di tempat sini ngopeni masyarakat ya tempat saya itu. Tapi saya pernah mondok setahu saya yang saya pelajari dari guru-guru saya seperti itu. Terima kasih Pak atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Kita mohon maaf. Sama-sama saya juga mohon maaf. Tidak apa-apa. Semoga silaturahmi bukan berhenti di sini. Nek ketemu di jalan disapa. Dan saya mohon maaf gur didekek ngisor. Mboten napa-napa. Tak kek jak nang hotel kok ya.